Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati, kita akan memasuki ibadah pagi ini. Kita mengambil saat teduh. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa tertuju dan ada pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Bersyukur sekali pagi ini dalam ibadah kita bersama akan mengenang kasih Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Mari kita serahkan diri kita, ibadah kita, mohon pimpinan dan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah semesta alam, syukur kami naikkan kepadamu. Pada hari ini kami kembali boleh merasakan kehidupan pemberian Tuhan. Dan secara khusus hari ini hari perhentian, kami bersama seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami, membangun ibadah. Kiranya Tuhan menuntun sepanjang ibadah ini dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua. Kami orang yang berdosa penuh dengan cacat celah. Karena itu ya Tuhan, kami mau mengakui segala dosa kesalahan kami. Ampunilah kami dan layakkan kami untuk berbakti kepadamu pagi ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama akan merenungkan firman, mari kita hayati Kidung Jemaat 183, kita pujikan bersama ayat pertama. Menjulang nyata atas bukit kala. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum bersama kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah yang penuh kasih, pada pagi hari ini
Bersama-sama kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuntunlah kami semua, terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami ini seperti rusa yang selalu merindukan air. Kami umat-Mu yang selalu merindukan kesegaran melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 6, ayat 24 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian tadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini?
Puji Tuhan, semoga semua baik. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Roti Hidup. Banyak orang mengikut Yesus karena mereka melihat mukjizatnya. Di dalam bagian Alkitab yang kita baca, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dalam perikop sebelumnya, Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Mengikut Yesus karena sudah diberi makan gratis. Mereka kenyang dan berharap untuk terus dikenyangkan lagi. Hampir sama seperti kita. Kadang kita pun juga demikian. Aku setia kepada Tuhan. Aku akan mengikut Tuhan. Aku berjanji akan memberi berkat lebih, persembahan untuk gereja. Kalau aku berhasil dalam studi. Kalau aku sukses. Bila aku memiliki jabatan yang mapan. Dan sebagainya. Dengan kata lain, apa yang menjadi situasi kita itu, sepertinya kita mengatakan, aku akan setia kalau aku diberkati. Tuhan Yesus menegur sikap semacam itu. Ikut Yesus bukan sekedar untuk mendapatkan berkat, tetapi supaya bekerja keras mewujudkan hidup sebagaimana sang roti hidup Tuhan Yesus sendiri. Para murid dan orang banyak saat itu diajak oleh Tuhan untuk mengenal kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Mari kita periksa lagi ayat 31. Demikian. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, rupanya orang banyak itu membandingkan mukjizat yang dilakukan Musa. Dengan diam-diam mereka memandang ringan mukjizat Yesus dan menyisihkan bukti yang menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus adalah diutus Allah. Alasan mereka, Kristus memberi makan ribuan pengikutnya, tetapi Musa memberi mereka makan ratusan ribu. Memberi pengikutnya makan ratusan ribu. Mereka membandingkan Kristus hanya sekali memberi mereka makan. Tetapi Musa memberi makan para pengikutnya selama 40 tahun. Di Perjanjian Lama hal itu diceritakan. Nah, dalam hal ini orang banyak memandang mukjizat bukan lagi sesuatu yang aneh dan langka bagi mereka. Kristus memberi mereka makan dengan roti yang berasal dari bumi, yaitu 5 jelai roti dan 2 ikan yang berasal dari laut. Sedang Musa memberi makan bangsa Israel saat itu roti dari surga berupa mana. Nah, dari ayat 31 ini kita dapat melihat begitulah mereka membandingkan Tuhan Yesus dan Musa. Seperti dalam kehidupan kita, begitulah kita manusia. Begitu mudahnya kita meremehkan dan menganggap sepi kehadiran kuasa Allah dan anugerahnya. Karena sesuatu yang biasa terjadi setiap hari. Misal, ketika kita bernafas, sehat, panca indera berfungsi dengan baik, kita lupa bersyukur. Baru ketika kesulitan nafas karena COVID, butuh oksigen, harga mahal, hidung saya kok tidak bisa mencium bau, atau lidah saya kok tidak bisa mengecap mati rasa, baru orang bingung. Baru merasakan betapa baiknya Tuhan memberikan kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, Yesus mengingatkan, saat seseorang berkelimpahan, ketika itulah Yesus mengatakan, cukup. Karena apa? Kelimpahan kadang justru mengalihkan perhatian seseorang
dari kasih menjadi egois. Orang hanya berorientasi pada bagaimana semakin banyak menumpuk berkat. Tidak heran bahwa yang korupsi itu justru para pejabat atau orang yang sudah mapan. Yang korupsi justru kebanyakan adalah orang yang sudah berlimpah harta. Berkat justru menjadi bencana. Kalau kita perhatikan saat-saat ini di sekitar kita, sumber-sumber berkat tidak dijaga tetap lestari. Dampaknya alam lingkungan sekarang menjadi rentan banjir dan tanah longsor. Untuk air bersih saja yang layak minum orang harus membeli. Jadi bukan hanya bertindak tidak adil pada sesama, tetapi rupanya juga kepada alam semesta sebagai sesama ciptaan. Pertanyaan mendasar dalam merespon firman Tuhan hari ini. Ketika kita kenyang secara jasmani, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan secara jasmani, makin rindukah kita untuk dikenyangkan oleh Tuhan Yesus, makanan yang sesungguhnya, sang roti hidup itu sendiri? Karena itu, Yesus mengatakan kepada banyak orang itu, jangan sekedar mengikut aku karena mencari kenyang. Hanya menjadi konsumen iman yang ingin selalu dipuaskan. Ibadah kesana kemari hanya ingin dilayani. Ingin menjadi penonton, penikmat firman, tapi tidak mau terlibat untuk ikut melayani dan menghidupi firman atau pelaku-pelaku firman. Padahal laku hidup sebagai pengikut Kristus adalah bagaimana berjalan bersama mewujudkan sang roti hidup dalam keseharian. Saudara, perjamuan kudus hari pembangunan GKJW ini paling tidak mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, jangan takut. Tuhan peduli. Dia memberikan berkat kepada pengikutnya dan ukurannya jelas. Ambillah secukupnya. Yang kedua, setiap pengikut Kristus harus menghadirkan karya Allah di dunia. Yang ketiga, menghadirkan karya Allah dilakukan dengan bersama Kristus. Juga menjadi roti yang menghidupkan bagi semua ciptaan. Mewujudkan dunia yang penuh kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Demikian sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Saudaraku yang terkasih, bersama umat Tuhan di seluruh bumi, mari kita mantapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita sadari di mana ada banyak orang berkumpul, benih perpecahan selalu ada, dan tak terkecuali gereja kita. Awalnya gereja itu hanya satu, gereja yang esa. Lalu karena dosa dan ego manusia, gereja terpecah menjadi banyak. Tetapi Tuhan tidak menghendaki perpecahan gereja. Terbukti apa yang sudah jelek, ternyata Tuhan merubahnya menjadi kembali baik. Nah, sambil mengikuti perjamuan kudus hari pembangunan GKJW pada saat ini, mari kita senantiasa menjaga persatuan untuk mewujudkan shalom. Sebelum kita masuk dalam meja perjamuan Tuhan, warga jemaat semuanya dipersilahkan berdoa secara pribadi, mempersiapkan dirinya masing-masing, dan kita akan masuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa, dan pemandu pujian akan memujikan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama. Allah Bapa di surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Layakkan kami siap masuk di meja perjamuan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kenang apa yang dilakukan Tuhan menjelang sebelum Tuhan besok paginya akan masuk jalan salib. Malam bersama para murid Tuhan mengadakan perjamuan.
Pada saat melakukan perjamuan, di situ Tuhan memecah-mecahkan roti. Lalu Tuhan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecah karena kamu untuk pengampunan dosamu. Lakukanlah ini, jadikanlah sebagai peringatan akan aku. Makanlah. Setelah itu Tuhan mengambil cawan. Cawan itu diisi dengan anggur. Tuhan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosamu. Lakukanlah ini, jadikanlah sebagai peringatan akan aku. Minumlah. Saudara yang terkasih, kita sudah menerima roti lambang tubuh dan anggur lambang darah Yesus. Mari kita undur dari meja perjamuan Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita akan menyerahkan persembahan kita, dan dasar persembahan terambil dari Yohanes pasal 6, ayat 56, demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita serahkan persembahan kita. Bersamaan kita memujikan Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 2. Batu penjuru gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari dengan penuh sukacita kita haturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita juga berdoa syafaat dan kita tutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Pujian doa Bapa kami. Kembali kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh amat bersyukur
Pada hari ini kami masih boleh mengenang kasih Tuhan melalui perjamuan kudus. Meskipun itu kami lakukan bersama dengan orang-orang yang kami cintai, keluarga kami masing-masing, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami dan penghayatan kami kembali mengenang kasih Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib. Bapa, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami persiapkan, kami khususkan bagi Tuhan, baik yang berupa harta benda, uang, tenaga, pikiran, talenta, waktu, untuk ikut terlibat dalam pelayanan bagi gerejamu. Ya Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh makanan sehari-hari. Seperti apa yang menjadi perintah-Mu, kami ingin juga menjadi roti hidup yang senantiasa memberikan kepuasan, kesegaran bagi setiap orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa. Kami juga mohon Tuhan tetap menolong dan melindungi kami dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Saudara kami yang terpapar, yang saat ini isoman, ataupun mendapatkan perawatan khusus, Tuhan nolong memberikan kesembuhan dan pemulihan. Bila ada yang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, biarlah dapat menghayati bahwa Tuhan lebih mengasihi mereka, sehingga Tuhan berkenan mengambilnya kembali mereka sekarang tenang dalam kedamaian abadi. Berikan tiap keluarga penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, sukarelawan, TNI, Polri, dan juga kami semua yang bahu-membahu untuk segera lepas dari pandemi ini. Lindungi kami semua. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik negara kami Indonesia, berikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin negara kami. Demikian juga para pemimpin setiap negara di dunia. Tuhan, pandemi ini adalah duka cita kami bersama. Pandemi ini adalah perjuangan kami bersama. Karena itu, kiranya kami para pemimpin setiap negara, para peneliti, para dokter, perawat, bahu-membahu saling membantu untuk segera lepas dari pandemi ini. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Kepala Gereja, secara khusus pada peringatan Hari Pembangunan GKJW yang sudah kami lakukan melalui perjamuan kudus ini, kami memohon Tuhan menolong gereja kami GKJW, baik tingkat majelis jemaat, lingkup majelis daerah, dan lingkup majelis agung. Mampukan kami untuk terus membangun tantangan, rintangan, tidak membuat kami putus asa, tetapi bersama Tuhan kami menjadi gereja yang senantiasa menjadi terang bagi dunia. Ya Tuhan, setelah ini kami akan undur dari ibadah ini, kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, sertai kami semua satu persatu. Inilah doa yang bisa kami haturkan. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami meyakini Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami daripada apa yang menjadi sekedar keinginan kami. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita undur dan mengakhiri ibadah ini. Kiranya perjamuan kudus yang baru saja kita lakukan membuat kita semakin dikuatkan menjalani hidup di masa pandemi ini. Tetaplah datang kepada roti hidup, tetap menebar kebahagiaan bagi seluruh makhluk ciptaan. Mari berjalan dan bekerja bersama Yesus. Kita tutup ibadah ini dengan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.